Halo semuanya, jumpa lagi dengan Melinda dalam Belajaran Fisika. Kali ini kita akan belajar materi fisika kelas 10 ya. Kita masih belajar tentang dinamika partikel. Kita membahas kali ini tentang aplikasi hukum Newton. Yang lalu kita sudah membahas aplikasi hukum Newton pada elevator. Sekarang kita membahas aplikasi hukum Newton pada katrol. Kita masuk di contoh soal ya. Dua buah benda A dan B masing-masing bermasa 2 kg dan 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol licin. Jika percepatan gravitasi bumi sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka tentukan besar tegangan tali. Jadi ini ada katrol, ya, dihubungkan dengan dua buah benda A dan B, masanya 2 kg dan 3 kg. Katrolnya licin dan massa katrolnya diabaikan ya. Nah sekarang, yang ditanya adalah besar tegangan tali. Yang pertama yang harus kita buat dulu adalah kita buat dulu diagram gayanya. Jadi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada sistem ini. Nah, ini ada benda A, benda B ya, digantung ya. Benda A dan benda B masing-masing punya gaya yang namanya gaya berat ya. Atau berat benda yang arahnya selalu ke pusat bumi, jadi selalu ke bawah. Jadi ini ada WA, sini ada WB, begini ya. Baru ada tegangan tali ya. Ini tegangan tali benda terhadap katrol, tegangan tali benda terhadap katrol. Jadi seperti ini ya, dan yang ditanya itu adalah tegangan talinya berapa. Nah, sebelum mencari tegangan tali, kita cari dulu berapa percepatan benda. Jadi sebelum mencari tegangan tali, kita cari dulu berapa percepatan benda. Kita gunakan persamaan hukum kedua Newton ya, sigma F sama dengan M kali A. Sekali lagi kita gunakan rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah sekarang, kita lihat dulu ini gerak bendanya bagaimana. Kalau di sini 2 kg, 3 kg, otomatis massa yang lebih besar adalah benda B. Berarti benda B yang lebih berat. Kalau benda B lebih berat, maka benda B akan bergerak turun atau bergerak ke bawah, sedangkan benda A akan bergerak ke atas. Jadi geraknya ini benda A geraknya ke atas, benda B bergerak ke bawah. Begitu ya. Nah sekarang sigma F itu adalah gaya resultannya. Nah untuk gaya resultannya ada gaya yang bernilai positif, ada gaya yang bernilai negatif tergantung arahnya. Ingat konsepnya, gaya-gaya yang searah dengan gerak benda bernilai positif, gaya-gaya yang berlawanan arah dengan gerak benda bernilai negatif. Sekarang benda A bergerak ke atas. Pada benda A bekerja gaya WA dan tegangan tali. A bergerak ke atas. Tegangan tali arahnya ke atas dan WA arahnya ke bawah. Berarti karena benda A bergerak ke atas, gaya yang ke atas positif, gaya yang ke bawah negatif. Nah, yang ke atas itu T, berarti T yang positif, yang ke bawah WA, berarti WA yang negatif. Jadi T kurang WA. Begini ya untuk benda A. Sekarang untuk benda B. Benda B bergerak ke bawah, berarti gaya yang ke bawah itu positif, gaya yang ke atas itu negatif. Ya, ingat, gaya-gaya yang searah gerak benda bernilai positif. Jadi karena ini benda B bergerak ke bawah, berarti WB yang positif, T yang negatif ya. Maka di sini kita tulis tambah WB kurang T. Sama dengan M-nya ini M total ya, jadi MA tambah MB kali A. Ini T kurang T. Ini habis ya. Nah sekarang tinggal negatif VA berarti negatif MA kali G tambah MB kali G. MA tambah MB kali A. Berarti ini MA-nya tadi berapa ya? MA-nya 2 kg jadi 2 kali 10 tambah 3 kali 10 tambah 2 tambah 3 kali A. Berarti 20 tambah 30 sama dengan 5A ya. Maka ini jadi 10 sama dengan 5A. Maka A-nya berapa? Maka A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Jadi di sini kita bisa dapatkan percepatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Setelah kita mendapatkan percepatannya nilainya berapa, nah sekarang kita cari tegangan talinya. Untuk mencari tegangan tali kita bisa tinjau benda A atau tinjau benda B. Pertama kita cari dulu tinjau benda A ya. Tinjau benda A. Tetap pakai rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Ingat tadi pada benda A bergerak ke atas, berarti tegangan tali
ke atas, WA ke bawah, berarti T yang positif ya. Jadi sini T, WA ke bawah jadi negatif, kurang WA, sama dengan MA kali A. Kenapa di sini cuma MA? Karena tinjaunya cuma benda A. Kenapa di sini MA tambah MB? Karena tinjaunya semuanya, ya sistem bendanya. Begitu ya. Berarti ini T kurang, tadi WA-nya itu 2 kali 10 ya, jadi 20. MI-nya itu 2, A-nya tadi berapa? A-nya 2. Berarti T sama dengan 4, ini pindah ya, tambah 20. Maka nilai tegangan talinya adalah 24 Newton. Jadi kita sudah dapatkan tegangan talinya nilainya 24 Newton. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai ya, tapi kalau misalkan kalian atau kita mau tinjau benda B juga boleh. Ya, ini kita tinjau benda B, kita tinjau benda B untuk mencari tegangan tali ya. Nah, kalaupun mau tinjau benda B, hasilnya harus sama 24 Newton ya. Kalau beda berarti ada kesalahan perhitungan. Oke, ini tetap pakai rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A ya. Untuk benda B geraknya ke bawah, berarti WB yang positif, T yang negatif ya. Jadi WB kurang T sama dengan, sekali lagi karena tinjau benda B, maka ini MB kali A. WB-nya tadi masing-masing 3 ya, berarti WB-nya 30. Kurang T sama dengan 3 kali 2 ya. Berarti 30 kurang, ini 6 kan ya, pindah 30 kurang 6 sama dengan T, maka T-nya sama dengan 24 Newton. Jadi kita bisa lihat di sini ya, walaupun mau tinjau benda A ataupun benda B, hasilnya tegangan talinya nilainya tetap sama, yaitu 24 Newton. Jadi untuk soal ini kita dapatkan besar tegangan tali adalah 24 Newton. Sekarang kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Balok A memiliki massa 5 kg diletakkan pada meja licin seperti gambar ya, dan dihubungkan dengan balok B yang memiliki massa 3 kg. Jika tali penghubung antara balok A dan balok B dilewatkan pada sebuah katrol dengan massa katrol diabaikan, maka tentukan besar percepatan balok dan tegangan tali. Ya, sekali lagi, yang pertama yang kita harus buat dulu adalah kita gambar dulu diagram gayanya. Di sini yang ditanya adalah percepatannya dan tegangan talinya. Kita gambar dulu diagram gayanya ya. Sini ada benda A dan ada benda B ya. Ada gaya berat di sini. WB. Ada gaya berat juga ya, WA. Bersini tegangan tali antara benda A ke katrol, ini antara benda B ke katrol. Seperti itu ya. Kalaupun ada yang gambar tegangan talinya begini, ini tidak masalah ya. Gambar panahnya kalau ini berarti katrol terhadap benda, ini katrol terhadap benda. Tapi nilainya tetap sama. Nah, selanjutnya ini ditanya adalah percepatannya berapa dan tegangan talinya berapa ya. Baru sini ini massanya 5 kg, ini 3 kg. Nah, kalau ada benda seperti ini ya, yang benda di atas meja ini 5 kg, baru yang digantung 3 kg ya. Ini gerak bendanya, kita lihat dulu gerak bendanya kemana. Kalau gambarnya seperti ini, maka gerak bendanya A akan bergerak ke kanan dan B akan bergerak ke bawah. Sekali lagi, A akan bergerak ke kanan, B akan bergerak ke bawah. Seperti ini ya, selamanya kalau ada benda di atas meja baru dihubungkan dengan katrol, satu benda digantung, pasti geraknya seperti ini ya. Tidak mungkin sebaliknya. Walaupun benda A yang lebih berat, tidak akan mungkin geraknya begini ya. Kecuali ada gaya tarik A. Kecuali A ditarik ke kiri, begitu ya. Oke, next. Sekarang kita cari dulu berapa percepatannya. Pakai rumus hukum kedua Newton, sigma F sama dengan M kali A. Nah, kita lihat benda A itu hanya bergerak horizontal ke kanan. Berarti gaya yang bekerja hanya gaya yang arahnya mendatar atau secara horizontal. Yang horizontal di sini adalah tegangan tali. Sedangkan WA arahnya ke bawah. Maka WA di sini tidak mempengaruhi gerak sistemnya. Sekali lagi, WA di sini tidak mempengaruhi gerak sistemnya. Jadi untuk benda A yang bekerja hanya tegangan tali. Karena benda A bergerak ke kanan, tegangan tali ke kanan, maka T bernilai positif. Sekali lagi, gaya yang searah gerak benda bernilai positif yang berlawanan arah dengan gerak benda bernilai negatif. Baru ini benda B bergeraknya ke bawah ya. Berarti yang positif itu adalah gaya yang ke bawah, yang negatif gaya yang ke atas. Berarti WB di sini positif, T-nya di sini negatif ya.
berarti T kurang ini kurang T ya, karena geraknya karena arahnya ke atas. Baru ini WB ke bawah, berarti positif WB. Baru sama dengan MA tambah MB. Kenapa MA tambah MB? Karena kita tinjau sistem benda, jadi harus massa total ya. T kurang T ini habis dibagi ya. WB berarti MB kali G. MA tambah MB kali A. MB-nya 3, G-nya 10 ya. MA-nya 5 tambah 3. Berarti ini 30 sama dengan 8A ya. Maka A-nya jadi 30 bagi 8, 3,75 meter per second kuadrat. Ya, jadi jawabannya percepatannya adalah 3,75 meter per second kuadrat. Sekarang kalau kita sudah mendapatkan nilai percepatannya, kita cari berapa besar tegangan talinya. Sama kayak tadi ya, kita bisa tinjau benda A atau benda B. Kita tinjau benda A dulu ya, tinjau benda A. Pakai rumus sigma F sama dengan M kali A. Ingat benda A ke kanan, yang bekerja pada benda A itu hanya tegangan tali dan arahnya ke kanan. Ya, berarti ini T positif sama dengan MA kali A. Sekali lagi kenapa MA? Karena tinjaunya benda A. Maka T sama dengan MA-nya tadi berapa? 5 ya. Jadi ini 5 kali 3,75 ya, karena A-nya 3,75. Maka ini jadi 18,75 Newton ya. 5273 ya, 18,75 Newton ya. Oke, jadi kita dapat nilai tegangan talinya adalah 18,75 Newton. Nah, sekarang kalau kita mau tinjau benda B juga boleh. Tinjau benda B. Kita pakai rumus yang tadi ya, sigma F sama dengan M kali A. Benda B bergerak ke bawah ya, berarti WB yang positif. Tegangan tali ke atas berarti kurang T. Karena tinjau benda B, maka ini MB kali A ya. WB-nya berapa? Ini 3, berarti ini 30 kurang T. MB-nya 3 kali 3,75 ya. Nah, 30 kurang T. Ini berapa? 5, 1, 21, 2, 2, 9, 11. 11,25. Jadi ini 30 kurang 11,25 sama dengan T. Maka T-nya sama dengan 18,75. Kita dapatkan nilai tegangan talinya 18,75 Newton. Jadi, besar percepatan baloknya adalah 3,75 meter per second kuadrat dan tegangan talinya adalah 18,75 Newton. Sekarang kita masuk ke bagian selanjutnya, aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya ya, memang akan jelaskan dulu bagaimana menggambar diagram gaya pada bidang miring ya. Jadi kalau misalkan di sini ada balok ya, di atas bidang diletakkan pada permukaan bidang miring seperti ini. Ya, kita gambar dulu diagram gayanya. Pertama, yang pasti akan ada gaya berat atau W yang arahnya selalu ke pusat bumi, ke bawah ya. Jadi sini ada W. Ya, yang arahnya ke pusat bumi. Nah, sekarang pada bidang miring ya, pada bidang miring koordinat X-nya berbeda ya. Jadi kalau di bidang datar kan ini begini ya, ini Y, ini X ya. Nah, kalau pada bidang miring, jadi kalau pada bidang miring begini ya, jadi ini yang X-nya, ini yang Y-nya, seperti itu ya kalau pada bidang miring. Nah, ini gaya beratnya kita uraikan dulu ya. Kita harus uraikan ini gaya beratnya. Ya, maka ini yang WY, ini yang WX. Ya, ini gaya beratnya seperti ini. Nah, baru di sini ada sudut theta ya, ada sudut theta. Nah, setelah kita gambar proyeksi atau menguraikan gaya beratnya, sekarang kita gambar gaya normalnya. Ingat gaya normal selalu tegak lurus bidang ya. Jadi gaya normalnya itu ini ya, ini tunggu maaf ini enggak. Harusnya begini. Ya, baru ini gaya normalnya ya. Ya segaris dengan W. Ya, karena dia tegak lurus bidang seperti ini. Nah, sekarang untuk mencari bagaimana perumusan WX dan WY ya, kita lihat di sini kan theta ya, di sini theta. Nah, untuk di sini yang nilainya sama dengan theta itu adalah sudut yang ini ya. Jadi ini nilainya sama dengan theta.
Jadi theta di sini sama dengan theta yang ini. Kenapa bisa? Ini kalau mau diuraikan ya, kalau misalkan mau gambar, ini seandainya kasih perbesar ya. Lihat ini bangunnya, bidang miringnya dengan segitiga ini, ya, dia kan sebangun ya, sebangun. Kalau di sini theta, ya, kalau sebangun kan ini ya gambarnya segitiganya. Ini theta, ini tegak lurus kan ya. Tegak lurus. Ingat jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat. Jadi kalau ini 90 derajat, ini theta, berarti di sini berapa? Di sini berarti adalah 90 kurang theta. Semoga kalian kelihatan ya teman-teman. Berarti di sini itu adalah 90 kurang theta. Sudut yang ini ya 90 kurang theta. Kalau sudut di sini 90 kurang theta, berarti di sini berapa? Berarti di sini theta. Karena sudut ini tambah sudut ini itu harus 90 derajat. Ya, makanya theta di sini sama dengan theta yang ini. Begitu ya penjelasannya. Oke, ini memang hapus dulu. Ya, ini memang hapus dulu, memang gambar lagi ya. Nah, kalau tetanya di sini ingat sisi samping dan sisi depan sudut ya, atau ini kan sudutnya sini ya, ini W-nya di sini berarti samping sudut atau yang mengapit sudut. Kalau mengapit sudut berarti pakai cos ya, berarti sini W-nya sama dengan W cos theta. Kalau di sini, ini sisi yang ini itu sama dengan sisi di depan sudut. Kalau depan sudut berarti pakai sin ya, berarti ini WX-nya itu adalah W sin theta. Ya, begitu saja ya supaya kalian tidak bingung. Jadi ini yang di sini W sin theta, di sini W cos theta. Itu penjelasannya untuk diagram gayanya. Nah, supaya gampang ya, kalian bikin saja. Misalkan ini ya. Jadi untuk supaya gampang ya, ini W. Baru uraikan kan, kita uraikan. Ini theta ya. Di sini pasti tetanya. Nah, sekarang lihat kalau yang arah WY itu pasti W cos theta. Nah, arah X itu W sin theta. Baru di sini ada G normal. Ini ya, ini yang tegak lurus bidang. Jadi begitu saja untuk gambar diagram gayanya. Untuk penjelasannya sama seperti yang Mem sudah jelaskan tadi. Ya, ini supaya gampangnya saja. Jadi yang pada arah bidang miringnya itu W sin theta, yang ini yang W cos theta. Kalau begini bagaimana? Nah, kalau begini sama saja. Jadi ini W, kemudian kita uraikan. Ya, berarti yang ini itu yang W sin theta, berarti yang di sini itu yang W cos theta. Baru ini G normalnya ya, tegak lurus bidang. Seperti ini. Ya, jadi ini diagram gaya pada bidang miring. Sekarang kita masuk ke contoh soal untuk aplikasi hukum Newton pada bidang miring. Sebuah benda yang masanya 10 kg berada di atas bidang miring kasar dengan koefisien gesekan kinetis 0,3. Bila benda diberi gaya F 100 Newton, maka besar percepatan benda adalah, oke, ini yang ditanya adalah berapa percepatan bendanya ya, jadi A-nya berapa? Sekali lagi yang harus kita lakukan pertama adalah kita gambar dulu diagram gayanya. Nah, ini ada gaya F ya, gaya F, jadi bendanya ditarik ke atas. Besarnya tadi berapa? 100 Newton ya. Jadi jangan lupa ada gaya berat ke bawah ya. Jangan lupa gambar paksikan. Ini. Ingat tadi yang di sini itu yang W cos theta ya, karena tetanya 37 jadi W cos 37. Dan di sini W sin 37. Baru ingat ada G normal ya. Ini ada G normal. Dan tegak lurus bidang. Baru perhatikan di sini dibilang di sini bidang miring kasar. Nah, kalau kasar berarti ada yang namanya gaya gesek. Yang lalu kita sudah belajar gaya gesek ya. Ingat gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan kecenderungan gerak benda. Jadi kalau ini bendanya bergerak ke atas ya, karena ditarik ke atas, maka gaya geseknya akan ke bawah, bidang miring. Berarti gaya geseknya arahnya ke sini ya. Ini FK. Ingat FK gaya gesek kinetis.
Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Ini kan intinya percepatan ya. Kita cari dulu yang pertama, berapa besar G normalnya. Lihat, ini benda ini hanya bergerak pada arah sumbu X bidang miring ya, seperti ini. Nah, tidak bergerak pada arah vertikal begini, pada gaya normal dengan pada arah vertikal. Nah, berarti di sini gaya normal nilainya sama dengan W cos 37. Ini ya, jadi gaya normalnya nilainya sama dengan W cos 37. Berarti MG cos 37. M-nya berapa tadi? 10 ya. 10 kali G-nya juga 10. Ingat cos 37 nilainya adalah 0,8. Ya, cos 37 0,8 berarti ini jadi berapa? G normalnya jadi 80 Newton. Nah, kalau kita sudah dapat G normalnya, kita cari berapa besar FK-nya dulu. Berapa besar FK? Ingat rumusnya mu K kali N ya. Mu K-nya tadi 0,3. N-nya tadi 80. Berarti nilai FK-nya adalah 24 Newton. Nah, setelah kita dapat berapa gaya geseknya, kita bisa cari sekarang berapa besar percepatannya. Pakai rumus hukum kedua Newton ya. Sigma F sama dengan M kali A. Ingat konsepnya, gaya yang searah dengan gerak benda bernilai positif, yang berlawanan arah dengan gerak benda bernilai negatif. Ini bendanya bergerak ke atas bidang miring ya, jadi dia begini. Nah, gaya yang searah dengan gerak benda apa saja? Ada F. Jadi F yang positif ya, F luarnya positif. Baru yang berlawanan ada W sin 37 dengan FK. Berarti kurang W sin 37 kurang FK. Ini ya, karena dia geser ke bawah. Baru ini M kali A. Kita bisa masukkan nilainya, F-nya berapa? 100. W-nya berapa? Kan masanya 10 ya, berarti W-nya itu M kali G 10 kali 10. Sin 37 berapa? Sin 37 itu 0,6. Sekarang FK-nya 24 ya. Masanya 10 kali A yang ditanya. Berarti 100 kurang 0,6 kali 160 ya. Kurang 24 sama dengan 10A. Hitung 100 kurang 60, 40. 40 kurang 24, 16. Sama dengan 10A, maka A-nya jadi 16 per 10. Maka kita dapatkan nilai A-nya adalah 1,6 meter per second kuadrat. Jadi, besar percepatan benda pada kasus soal ini adalah 1,6 meter per second kuadrat.